warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfiani Hijrah dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas C dengan NIM 70212-2019. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi utama dari sistem pernafasan. Jadi, fungsi utama dari sistem pernafasan ini adalah untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pembentukan gas itu sendiri berlangsung di divisi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernafasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuk dan keluar dari paru-paru dan merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung yang dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang syarat puing ke tenggorokan untuk ditelang. Bakteri yang terhirup dihancurkan oleh lisozim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung, disebut nasal conchae atau turbinates. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara dihirup, memungkinkan hidung untuk dengan cepat menghangatkan, melembabkan, dan membersihkannya. Atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imunokompoten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Sistem udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru. Faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan atau minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa. Terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah hal yang paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan nafas. Dari laring, udara mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer, memasuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru, cabang bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil dan membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Atau saluran udara ini memiliki lapisan otot polos yang dindingnya yang kemungkinannya mengerut atau melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara, seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel kolumnar bersilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai eskalator mukosiliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan permukulan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan, tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi, bronkiolus terminal, bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernafasan yang menandai dimulainya divisi pernafasan. Bronkiolus pernafasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Di dinding alveolar terutama terdiri dari tipe 1 sel squamosa tipis yang memungkinkannya difus di gas yang dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel kuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan
yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan pada antarmuka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernafasan. Alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag, siap menelan semua partikel yang terhirup yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang saraf dengan puing kemudian naik ke ekselator musokisiler dengan tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Itulah tadi pembahasan tentang fungsi utama dari sistem pernafasan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.